Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sabal khair, kaifa halukum jami'an? Afwan antiku logotan luar resmiatan. Oke, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Nur Asikin dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 4 kelas A dengan nomor induk mahasiswa 1908102116 akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai metode gramatikal tarjamah dalam mata kuliah MPBA. Sebelumnya, pengertian metode gramatikal tarjamah. Apa itu metode gramatikal tarjamah? Metode gramatikal tarjamah adalah cara menyajikan bahan pelajaran dengan jalan menghafal aturan-aturan kaidah, aturan-aturan atau berbagai kaidah tata bahasa asing. Dasar pokok terhadap wacana. Dasar pokok metode ini adalah hafalan kaidah, analisis gramatika terhadap wacana, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa yang digunakan sebagai bahan pengantar pelajaran. Jadi metode gramatika tarjamah itu ialah seperti halnya forum untuk menganalisis bahasa-bahasa asing yang ilmunya terpakai, tetapi mungkin dari bahasa itu sendiri kurang bisa diserap dalam pembelajaran, sehingga haruslah dialih bahasakan terlebih dahulu kepada bahasa yang akan digunakan, dan kemudian bahan pelajarannya disampaikan kepada pelajar, seperti itu. Karakteristik mode gramatika tarjamah. Tata bahasa disajikan secara deduktif, yakni dimulai dengan penyajian kaidah, diikuti dengan contoh-contoh dan dijelaskan secara rinci dan panjang lebar. Gramatika yang diajarkan adalah gramatika formal, teks bahasa berupa karya sastra klasik atau kitab keagamaan lama. Nah, jadi bahan pelajaran yang dialih bahasakan dari gramatika tarjamah ialah seperti halnya kita mengalih bahasakan seperti halnya karya sastra Yunani, atau misalkan karya sastra dari Napoleon Bonaparte atau siapapun itu, Leonardo da Vinci, itu pelukis ya, maaf. Jadi dialih bahasakan dulu. Mungkin dari buku-buku tersebut banyak ilmu yang terkandung di buku tersebut. Akan tetapi ya, semisalkan Napoleon Bonaparte, penemu benua Amerika, yang mempunyai bukunya kaya akan ilmu, tetapi oleh orang Indonesia itu sendiri tidak bisa dibaca karena dari bahasanya pun tidak dimengerti. Maka dari itu, dengan metode gramatika tarjamah dialih bahasakanlah ke dalam bahasa Indonesia si buku Napoleon Bonaparte tersebut. Maka kemudian bisa diambil bahan pelajaran yang ada di buku Napoleon Bonaparte tersebut. Maka dari itu pentingnya metode gramatika tarjamah di sini ialah untuk mengalih bahasakan dari satu bahasa kepada bahasa yang lain. Kemudian adapun langkah-langkah penyajian metode gramatika tarjamah. Yang pertama yaitu memuat beberapa hal yang berkaitan dengan materi yang akan disajikan. Kemudian yang kedua, memulai pelajaran dengan menjelaskan definisi butir-butir tata bahasa, kemudian memberikan contoh-contohnya. Yang ketiga, menuntun siswa menghafal daftar kosakata dan terjemahannya. Yang keempat, meminta siswa membuka teks bacaan, kemudian menerjemahkannya kata per kata atau kalimat per kalimat. Nah, ini langkah-langkah penyajian metode gramatika tarjamah ialah walaupun nantinya dialihkan bahasa, tetapi kemudian si siswa dituntut untuk mempelajari bahasa yang digunakan oleh si buku tersebut, seperti itu. Karena pada dasarnya kita ini belajar untuk menerjemahkan bahasa, akan tetapi kita pun harus sedikit mengerti mengenai bagaimana cara diterjemahkannya. Karena terkadang banyak orang yang ingin menerjemahkan buku tetapi tidak mengerti bagaimana untuk menerjemahkan buku tersebut, seperti itu. Kemudian kelebihan metode gramatika tarjamah yaitu pelajar menguasai dalam arti hafal di luar kepala kaidah-kaidah tata bahasa. Kemudian pelajar memahami isi detail bahan bacaan yang dipelajarinya dan mampu menerjemahkannya. Dan
Kemudian memperkuat kemampuan pelajar dalam mengingat dan menghafal. Nah, ini kelebihan metode gramatika tarjamah jika semuanya sudah kita kuasai mengenai bagaimana cara penerjemahannya, dari bagaimana mengalihfungsikan bahasanya dari buku ke buku, dari buku yang satu ke buku yang lain dalam artian bahasa kita ya, seperti itu. Itulah kelebihan jika kita menguasai semua materi yang ada di metode gramatikal tarjamah. Kita akan menghafal. Jadi kita itu udah kayak di luar kepala. Jadi ketika kita udah lihat buku, oh ini hafal, artinya si maknanya kalau misalkan ke dalam bahasa kita pasti seperti ini, walaupun misalkan dalam urutan tata bahasa di buku tersebut beda dengan urutan tata bahasa di bahasa kita, tetapi jika pelajar sudah mengerti, maka si pelajar akan paham, oh mungkin kalau walaupun di sini urutannya kurang sesuai, kalau misalkan ke dalam bahasa Indonesia pasti urutannya bakal terjadinya kalimat seperti ini, maka kemudian dapat diartikan dari kalimat tersebut seperti ini, dan kemudian ke bahasa Indonesia seperti ini, seperti itu. Namun di samping kelebihan metode gramatika tarjamah, itu terdapat kelemahan metode gramatika tarjamah tersebut. Yang pertama yaitu terjemahan harfiah sering mengacaukan makna kalimat dalam konteks yang luas. Nah, itu tadi, kalau misalkan kelebihannya di samping kita menguasai semua apa yang sudah kita pelajari dalam metode gramatika tarjamah, akan tetapi jika kita masih kurang paham dan kemudian kita hanya memberanikan menerjemahkan dalam makna harfi atau misalkan makna harfiah, kita itu akan sering mengacaukan konteks yang ada dalam bahasa tersebut. Seperti halnya si buku menerangkan misalkan menerangkan rukun sholat misalkan, tetapi urutan dalam bahasanya itu tidak runtut, bukan tidak runtut, mungkin dikarenakan kita kurang mengerti. Kemudian dialihfungsikanlah kepada bahasa Indonesia kita yang menjadi kacau si artinya tuh, dan kita pun mungkin tidak akan mengerti kenapa ini menjadi kacau, karena kita belum menguasai semua strategi untuk menerjemahkan si buku tersebut, seperti itu, yang kemudian akan mengacaukan kalimat dalam konteks yang luas. Kemudian yang kedua itu, pelajar hanya mempelajari satu ragam bahasa, yaitu ragam bahasa tulis klasik, sedangkan bahasa tulis modern dan bahasa percakapan tidak diperoleh. Nah, mungkin dalam konteks ini saya pun sedikit tidak mengerti ya, karena halnya yang saya tahu dalam metode gramatika tarjamah itu kita hanya mengartikan seperti halnya karya sastra, buku-buku kuno, mungkin karya tulis ilmiah orang-orang terdahulu, karena mungkin kita juga sambil belajar sejarah, mungkinnya kita juga saya pun sendiri pribadi itu nggak tahu, tetapi ini bisa disebut sebagai kelemahan dari metode gramatika tarjamah sendiri, karena lebih bukan mengedepankan ya bahasa, tetapi lebih condong kepada mempelajari bahasa-bahasa yang terdahulu, sehingga modernisasi sekarang atau misalkan teks yang modern sekarang belum kita gapai seperti itu, atau belum kita pelajari. Ya mungkin nanti kedepannya bakal ada teknik-teknik lagi yang baru dari siapapun itu yang membuat metode gramatika terjemah yang baru mungkin, sehingga pada akhirnya kita pun yang buku-buku klasik kita pelajari dan yang modern pun kita pelajari, seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya, terima kasih. Bila banyak kesalahan mohon maaf. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.